Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan yang dibangun pada tahun 1962. Jembatan ini adalah sebuah jembatan megah sepanjang 1977 meter yang melintas di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Jembatan Ampera ini merupakan ikon kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan dibangun dengan menggunakan harta rampasan Jepang serta tenaga ahli dari Jepang. Sekarang jembatan ini selain menjadi penghubung antara Seberang Ilir dan Seberang Ulu, juga menjadi landmark kota Palembang sebagai identitas dari kota ini. Universitas PGRI Palembang adalah sebuah universitas di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia. Didirikan pada tahun 1983. Universitas PGRI Palembang awalnya bernama STKIP PGRI Palembang. Baru pada tahun 2000, STKIP PGRI Palembang berubah menjadi Universitas PGRI Palembang. Program Studi Pendidikan Sejarah merupakan program studi di bawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Program Studi Pendidikan Sejarah memiliki sebuah organisasi yang fokus dalam mempelajari sejarah dan budaya, yang diberi nama Mahasiswa Peneliti Sejarah dan Budaya, yang disingkat MAPASABA, yang salah satu tempat penelitiannya adalah di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, yang memfokuskan penelitian di makam Raden Aryodhila dan asal-usul sejarah Desa Sako. Desa Sako adalah sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa ini berdiri atau lahir pada awal kedatangan seorang priai dari Kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa yang menyusuri anak Sungai Musi, yaitu Sungai Komering. Awal kisah setelah Kerajaan Majapahit runtuh yang ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram yang terjadi di abad 16. Banyak pembesar-pembesar Kerajaan Majapahit tersebut beserta anak keturunannya mengungsi ke pelosok-pelosok tanah air, dan salah satu tempat pengungsian pembesar Majapahit tersebut adalah bekas Kerajaan Sriwijaya yang juga sebelumnya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Kerajaan Kesultanan Susuhunan Palembang yang pertama, yaitu diperintah oleh Sultan Ahmad Nanyabuddin Adikusuma, memerintahkan pada tahun 1758 Masehi sampai dengan 1761 Masehi, bersamaan tahun 1171 Hijriah sampai dengan 1190 Hijriah. Pengungsi pembesar Majapahit tersebut sudah berada di bumi Palembang sekarang. Mereka menyusuri Sungai Musi, di antaranya adalah nenek moyang Sako, yaitu Raden Fathahillah. Lazim disebut dengan Raden Aryodhila. Dari sekian lama perjalanan menyusuri Sungai Musi, akhirnya mereka menghulu ke arah selatan, memasuki anak Sungai Musi, yaitu Sungai Komering, sekarang disebut dengan Batanghari Sungai II. Dan mereka pun memasuki anak Sungai Komering, disebut dengan Sungai Parung, yaitu sungai perbatasan Marga Parung Priai dan Oki, menghilir ke arah timur, dan di ujung Sungai Parung inilah nenek moyang Sako bertempat tinggal. Raden Fathahillah terlahir 7 bersaudara. Di sanalah mereka membuka lahan ladang untuk bercocok tanam dan membuat tempat pemukiman serta menjadi tempat mereka bertahan hidup. Tempat ini sekarang dinamakan Tanjung Medu atau Leban Kuning. Bertahun-tahun mereka bertempat tinggal
berladang dan polanya saat itu yaitu ladang berpindah-pindah. Lama-kelamaan hampir seluruh dataran tinggi diusahakannya sehingga menjauhi tempat pemukiman asal, dan begitulah cara mereka, dan akhirnya pindah lagi. Tempat pemukimannya yaitu sekarang dinamakan tempat Semoru atau rumah buru. Kalau kita tidak memahami sejarah Palembang, ada satu sosok tokoh yang hadir dalam sejarah Palembang, Aryo Dilah. Jadi Aryo Dilah itu ada yang nyamuk Aryo Dilah itu dengan Aryo Damar. Jadi tokoh kami nak kamu teliti Aryo Dilah. Jadi Aryo Dilah itu dalam sejarah Indonesia dikenal dengan nama Raden Patah, ya kan? Aryo Dilah atau Aryo Raden Patah. Jadi ketika proses penaklukan Palembang oleh Majapahit, Palembang itu tidak benar-benar ditaklukkan oleh Majapahit, karena Palembang itu berstatus sebagai kukang daripada Cina. Jadi daerah perlindungan penuh baik secara militer, politik, dan ekonomi oleh Kaisar Cina, karena status Palembang itu sebagai daerah pelabuhan bebas pedagang-pedagang Cina di Laut Selatan. Nah, jadi ketika itulah ada dualisme politik antara Cina dengan Majapahit. Jadi Majapahit secara politis di bawah perlindungan Cina, tapi secara politis di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, itu efeknya kok. Ketika Aryo Dilah itu, salah satu Aryo Dilah di Palembang, Aryo Damar di Palembang itu adalah anaknya Brawijaya V, maka dia mendapat warisan istri dari bapaknya. Dia dapat warisan istri dari bapaknya karena Ibu Suri tidak menyukai selir dari Cham, dari Thailand Selatan yang Muslim. Karena Muslim itu menurut kultur Hindu adalah kotor sehingga tidak boleh tinggal di dalam istana. Tapi dia sayang dengan istri yang selir Cham ini. Maka dia menempatkan istri ini di daerah Kadipaten Palembang di bawah Aryo Damar. Aryo Damar itu anak juga Wijaya V, salah satu Aryo Damar itu. Nah, kelak itu akan lahirlah menjadi lahir itu putranya diberi nama Raden Patah atau Aryo Dilah. Raden Patah kemudian dari perkawinan Aryo Damar dengan istri yang sebenarnya dia ada anak yang diberi nama Raden Kusen. Nah, hubungan antara saudara lain ibu antara Raden Kusen dengan Aryo Dilah itu ketika perjalanan menuju Majapahit untuk mengabdi, Raden Kusen diterima sebagai abdi dalam prajurit elit keraton Majapahit, tapi Aryo Damar ditolak. Itu kenyataan sejarah yang menurut Aryo Damar, menurut Aryo Dilah itu susah, karena dia sendiri sebagai anak raja tapi ditolak masuk dalam lingkungan keraton, sementara keponakannya itu diterima mengabdi dalam lingkungan keraton Majapahit. Nah, ini membawa pada satu pengalaman spiritual Aryo Dilah. Kelak dia akan bertemu dengan ulama-ulama hebat di tanah Jawa, jadi dari pesisir Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Kemudian dia belajar ilmu agama banyak. Kelak mereka akan membentuk koalisi ulama dengan Umarok yang pertama di tanah Jawa, yaitu dengan mendirikan kesultanan baru yang bercorak baru, yaitu bercorak Islam dengan hubungan ulama dengan santri. Itu koalisi pertama yang hebat. Nah, ketika koalisi ini semakin hebat, kelompok-kelompok Muslim pesisir itu masuk dalam koalisi baru ini, dan mereka mendukung berdirinya kekhalifahan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu telah diberi nama Demak. Nah, koalisi politik pesisiran dengan ulama inilah yang akan mengakhiri kekuasaan kekaisaran Hindu Majapahit. Ya, mereka tanpa terjadi konflik bersenjata yang berarti, Raja Majapahit itu menyerahkan tahtanya kepada kekuasaan raja baru yang bercorak Islam, yaitu Demak di bawah Raden Patah.
Sako itu itulah waktunya waktu pendirian Masjid Demak tadi kan, Masjid Agung Demak yang namakan Sako. Jadi salah satunya diminta, nah karena kita terlambat kirim, alhasil Sako itu tidak terkirim. Itulah yang ini di pangkal Sako itu. Jadi Sako sudah situ, tinggal ngirim kan, rupanya ya memang dulunya cuman bukannya ini, cuman perahu layar, alhasil tidak terkirim. Mungkin di Masjid Agung itu dikumpulkan Tatar lagi kan. Kalau situ dinamakan pangkal Sako. Nah timbulnya dusun itu disebut nama dusun Sako. Mengapa dinamakan Desa Sako? Ceritanya, pada saat itu Kesultanan Palembang Darussalam sedang membangun Masjid Lawang Kidul. Maka Kesultanan Palembang meminta bantuan kepada warga Parung Priai untuk menyumbang sako atau tiang masjid. Maka terdengarlah anak keturunan Aryo Dila dan mereka sanggup untuk mengambilkan sako tersebut. Setelah akan diantarkan, terdengarlah berita bahwa sako yang diminta oleh Kesultanan Palembang Darussalam sudah cukup. Dan akhirnya sako tiang yang sudah siap diantarkan tersebut tidak jadi diantarkan dan tetap di tempatnya hingga membusuk di tempat pemangkalan apabila berperahu ingin ke Palembang, dan tempat itu akhirnya disebut Sako. Dan dari nama itulah yang akhirnya sekarang desa ini dinamakan Desa Sako. Raden Aryodila dan sejarah Desa Sako adalah: Raden Aryodila merupakan seorang pembesar di kerajaan Majapahit yang mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup. Setelah menyelusuri daratan Nusantara, tibalah Raden Aryodila di suatu sungai, yaitu Sungai Komering, anak dari Sungai Musi. Di penghulu sungai itulah Raden Aryodila bertahan hidup dan menetap. Dari sejarah itulah awal kisah terbentuknya Desa Sako. Desa Sako terbentuk dengan rasa perjuangan yang hebat dan terdapat 1001 kisah di dalamnya sehingga terbentuk Desa Sako yang sekarang.